Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarod Saputra, NIREM 2019-02-03-15. Saya merupakan mahasiswa dari STMIK Triguna Dharma Medan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar, yaitu dengan penjelasan sistem pakar merupakan suatu program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seorang atau beberapa orang pakar. Dalam sistem pakar terdapat 3 modul utama. Yang pertama ialah modul penerimaan pengetahuan, Knowledge Acquisition Mode, dengan penjelasan yaitu sistem pada modul ini menerima pengetahuan dari pakar. Proses pengumpulan pengetahuan pada sistem ini dilakukan dengan bantuan Knowledge Engineer. Yang kedua yaitu modul konsultasi atau Consultation Mode, dengan penjelasan pada modul ini user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Yang ketiga yaitu modul penjelasan atau Explanation Mode, dengan penjelasan bahwa modul ini menjelaskan proses pengambilan proses oleh sistem atau bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Baik, selanjutnya yaitu komponen-komponen utama pada sistem pakar. Yang pertama yaitu basis pengetahuan, yaitu basis pengetahuan ini yaitu berupa representasi dari pengetahuan dari pakar. Selanjutnya yang kedua yaitu antarmuka pemakai, yaitu digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai dan sistem. Selanjutnya yaitu mesin inferensi, yaitu berperan sebagai otak dari sistem pakar untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Selanjutnya yaitu basis data, yaitu terdiri dari semua fakta yang diperlukan, di mana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi-kondisi dari kaidah-kaidah sistem. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai basis pengetahuan yang tersusun pada sistem pakar, yaitu terdapat fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, peristiwa atau situasi, sedangkan kaidah adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta yang sudah diketahui. Menurut John Rand pada tahun 1986 dalam Utami tahun 2002 bahwa basis pengetahuan merupakan representasi dari seorang pakar yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman khusus untuk kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah teknik representasi pengetahuan pada sistem pakar, yaitu suatu teknik untuk mempresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram, sehingga dapat diketahui relasi keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Teknik ini membantu Knowledge Engineer dalam memahami struktur pengetahuan yang akan dibuat sistem pakarnya. Terdapat beberapa teknik representasi pengetahuan yang bisa digunakan dalam pengembangan sistem pakar. Yang pertama ialah kaidah reproduksi. Kaidah produksi yaitu pengetahuan dipresentasikan dalam suatu bentuk fakta atau facts, dan aturan atau rules. Bentuk representasi ini terdiri dari premise dan kesimpulan.
Dalam penggunaan kaidah produksi sering digunakan if then. Contoh, if G01 and G02 then P01. Yang kedua adalah frame based QLEX. Pengetahuan direpresentasikan dalam suatu bentuk hierarki atau jaringan frame. Selanjutnya yang ketiga adalah logika predikat. Pengetahuan direpresentasikan sebagai hubungan objek dan predikat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai sistem pakar. Jangan lupa untuk memberikan saran ataupun masukan apabila dalam video yang ataupun penjelasan yang saya sampaikan terdapat penjelasan yang tidak tepat. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.